Yap, selamat pagi. Pagi, Pak. Nih, kita di pagi kali ini berada di puncak Merbabu, tepatnya di wilayah Ngadirojo, yaitu Kampung Temboa. Di sini saya ditemani oleh teman-teman Garwa. Ternyata Temboa begitu indahnya. Kita di ketinggian kurang lebih 1800 mdpl bersama salah satu tokoh dari Desa Ngadirojo. Beliaunya merupakan sekretaris desa di Desa Ngadirojo, yang mana Kok menggis-menggis kenapa? ngap-ngap ini. Ngap-ngap. Masih ngap-ngap karena memang begitu tingginya, tapi tak ada kecewanya. Kita sampai di atas, teman-teman. Wow, disuguhi dengan beberapa pemandangan yang indah. Dan tadi kita sudah menemukan sunrise dari Ngadirojo paling atas, yaitu di Kampung Temboa. Bisa diceritakan sedikit kira-kira? Wah, kita berubah ternyata. Coba lihat di atas, begitu indahnya. Mantul. Teman-teman, sangat mantap. Ini merupakan Merbabu, dan juga jalan ini kita bisa sampai puncak dari teman-teman sini. Apabila kita pengen naik ke Merbabu, bisa melewati jalur base campnya Temboa. Kita berada di atas wilayah Desa Ngadirojo yang paling atas. Di bawah ini adalah Dukuh Margomulyo. Sebetulnya aslinya dulu Temboa. Oh iya. Tapi karena situasi dan kondisi nggak tahu adat dari orang-orang Temboa, akhirnya di sini dijadikan atau diganti nama dari Temboa menjadi Margomulyo. Namun sebetulnya ini yang paling terkenal di sini, bahkan mungkin di wilayah-wilayah samping dari Desa Ngadirojo ini terkenalnya adalah Atambua. Atambua ya. Atambua. Jadi Itu bahasa Belanda mungkin itu ya? nggak tahu ya, kalau itu bahasanya kurang paham. Karena di sini itu dulunya menurut cerita orang Temboa sendiri, ini adalah kampung tiban, dalam artian ini memang kampung yang muncul dengan tiba-tiba dengan sendirinya. Menurut cerita ini adalah sebagian besar orang dari daerah Selo Cepogo sana. Jadi ada satu keluarga menempatkan diri di sini, akhirnya berkembang biak kalau hewannya ya. Tapi kalau manusia kan enggak. Ketika Merapi meletus, mungkin ada yang mengungsi sampai di sini gitu ya? Mungkin mengungsi sampai sini, tapi cerita sebenarnya kurang tahu. Akhirnya berkembanglah orang-orang Temboa ini menjadi sekian banyak kakak, sehingga sampai sekarang sudah mulai meluas. Yang dulunya cuma sebelah selatan, sekarang sudah meluas ke seluruh. Pernah pendaki dari mana ya, Bang paham, Australia atau nggak salah, sempat sasar lewat sini, sehingga ada penjemputan dari teman-teman Primapala yang waktu itu di Desa Ngadirojo sudah ada grupnya itu, Komunitas ya? Komunitas Primapala, sehingga dijemput dari sini, mata air yang ada di Ngetu kalau orang sini. Itu Mas Eno, itu sementara wawasan dari kami terkait dengan Temboa atau yang disebut dengan Atambua, wilayah di atas awan Temboa. Terima kasih. Kita lanjut perjalanan kita ke potensi Desa Ngadirojo yang lain. Oke, ayo kita lanjut perjalanan kita. Oke, naik lagi. Dan kita lihat yuk, santai banget. Mereka santai banget, bro. Santai banget, bro. Duduk manis, minum kopi, ada gorengan, bahkan bawa sarapan. Sayangnya kopi ini ngepas satu tok sambil ngepur. Oke,
bisa diceritakan apa yang menarik setelah teman-teman sampai sini? Yang pertama itu tadi kan niatnya itu mau nyari sunrise. Kurang naik sedikit. Kurang ya? naik sedikit. Tembua. Tapi temukan kita dia. dapat Tapi Mas ada ya. kendala sama motor makanya cuma sampai sini. Motornya, wah jadi motornya kuat sih. Yang kedua itu cari suasana. Tim Darwa serta Bapak Gunadi ya. Dan beliaunya Bapak Tarik sekretaris kita di desa Ngasirejo. Jadi awal cerita dari beliau Pak Gunadi bahwasanya tempat ini yang memang jauh dari pemukiman akan tetapi bisa kita jadikan tempat ziarah yang mana mendatang dari berbagai daerah datang untuk berharap sebagai media. Mungkin nanti bisa dijelaskan dari beliaunya Bapak Gunadi selaku juru yang ada di makam Mbah Munding ini maupun dari beliaunya Bapak Nawir selaku sekretaris desa Ngasirejo. Monggo kami mohon sejarahnya kurang lebih dimulai dari awalnya makam Mbah Munding ini bisa begitu terkenalnya, yang tadinya memang di tempat yang jauh dari pemukiman, yang kita dari penduduk terdekat bahkan masih kurang paham akan keberadaan makam Mbah Munding sendiri. Pak Gunadi, monggo bisa dijelaskan dari awal untuk pemandu wisata yang ada di Ngasirejo, terutama awal mulanya di sini ini memang ada kampung, Pak. Kampung ini namanya Kampung Kali Pasir. Kampung Kali Pasir. Jadi ini memang Kampung Kali Pasir. Terus rumahnya di situ ada 11 rumah. Terus itu terbukti itu Lumpang Kenteng itu waktu itu punyaan penduduk di situ. Itu ada Lumpang Kenteng itu. Lumpang Kenteng itu namanya Lumpang Kenteng. Itu punyaan penduduk di situ. Terus dengan ada seperti ini dikarenakan pun juga dari Ngasirejo yang ada di wilayah Ngasirejo yang ada di Margorejo ini tidak ada makam, dan di sini tertera dikarenakan di sini pun juga dulunya makam. Dan juga waktu saya itu masih kecil memang banyak sekali setiap mau lebaran itu banyak orang yang intinya ngirim bunga itu, Pak. Ngirim bunga di sini. Ya nyekar gitu aja di sini. Terus di sini banyak sekali ada tumpukan batu gitu, ada batu dua-dua gitu. Cuman ada satu batu yang intinya saya kok bisa mengatakan bahwa sini itu Mbah Munding. Batu itu tertera nama di pahat gitu, itu namanya Munding gitu, Pak. Jadi di tengah-tengah sini itu ada batu dua gini, itu namanya Munding gitu. Nah, terus akhirnya dari kami sepakat dari orang tua dulu termasuk waktu Bapak Nasir sebagai bekal di sini, kalau dulu bekal, kalau sekarang RT, tapi kalau dulu bekal itu yang ada di sini itu ya mungkin kalau sekarang sudah 100 tahun lebih
itu mengatakan bahwa memang di sini memang benar-benar makamnya orang Kalipasir sini. Sebelum itu untuk Margorejo belum ada Kampung. ini Pak, belum ada kampung. Karena kampung ini sebelum tahun 1945 ada kampung. Cuman akhirnya waktu itu dengan adanya perang antara Belanda dengan tentara itu Belandanya itu dari selatan, terus tentaranya dari utara, itu akhirnya orang yang ada di sini ketakutan, akhirnya pindahnya kemana saya kurang tahu. Jadi pindahnya itu suatu intinya ada peperangan antara Belanda dengan tentara itu, kan di bawah kan ketakutan, akhirnya pindah semuanya. Itu cerita dari mbah saya, karena memang mbah saya sendiri pun juga ada di sini pertama kali, yang intinya membagi-bagi tanah ini pun juga mbah saya. Seperti itu. Berarti awalnya memang di sini itu ada kampungan ya, perkampungan. Iya, ada perkampungan. Di sini ada kampung 11 rumah, Pak. Di situ kalau misalnya yang punya tanah itu menggubang, misalnya mau nanam buah-buahan atau mau nanam pepaya, itu kadangkala masih menemuin ini kayak cowek atau mungkin apa ya, gentong, tapi alat dapur yang dulu, Pak. Dulu. Jadi intinya kalau misalnya jun itu aja ya jun yang digendong gitu, seperti itu. Jadi terus selain ini dulu ada dua yang saya tahu, itu makam yang itu, Pak. Makam yang ini itu pepundanya orang sini, Pak. Oh, yang ini. Ya itu pepundanya orang sini. Itu dulu Mbah Alin depan balai desa. Itu ada namanya Mbah Alin. Mbah Alin. Alin. Ya toh, Mbah Oh, Alin. iya. Tahu toh? Pak ngene sapa ya? Mbah sapa? Kantor desa. Ngerti kantor desa sing di lemah niku. Pak Mungin. Pak Mungin. Mertuanya Pak Mungin itu punya kakak yang di sini namanya Ani. Nah, terus waktu itu Mbah Alin Mbah yang namanya Mbah Ani sama Mbah Alin itu bapaknya Belanda. Nah, terus mungkin mati tertembak ada di sini ini. Tinggal di sini. Nah, terus setahu saya itu waktu masih Mbah Alin sama Mbah Ani rumahnya di sini di Margorejo sini, itu kalau lebaran tetap nyekat di sini. Tapi kalau anak-anak sudah tidak tahu sama sekali. Paham, mungkin istilahnya. Ya, istilah seperti itu. Kalau rata-rata Pak, biasanya pengunjung yang hadir ke sini ataupun peziarah itu biasanya sebatas nyekar atau ziarah, apakah ada kayak suatu niatan tertentu, ngoten Pak Gunadi? Kalau niatan tertentu ada, Pak. Niatan tertentu gini. Yang pertama minta doa pada Yang Maha Kuasa bahwa yang dikubur di sini, dikarenakan yang dikubur di sini itu pun juga dari anak turunnya itu sudah ndak ke sini. Akhirnya memintakan maaf, Pak. Memintakan maaf pada beliau-beliau yang ada di sini, dan juga meminta maafkan dikarenakan ini untuk saat ini wilayah Margorejo dan wilayah Ngadirojo, akhirnya pun juga memintakan maaf pada termasuk orang-orang yang sudah meninggal, keseluruhan orang di Ngadirojo itu disebutkan semuanya seperti itu. Gitu Mas Seno untuk sejarah di wisata religi yang ada di wilayah Margorejo, khususnya wilayah Kadus 4. Itu memang sejarahnya seperti itu. Ternyata di sini pada awalnya ada perkampungan. Saya mah baru tahu kali ini ketika ada cerita dari Pak Gunadi, Kali Pasir ternyata. Yang untuk bukti cuma tinggal satu ini, tapi kalau cowok yang ini yang udah pada di buang toh. Iya. Gitu Mas Seno, monggo. Itu mungkin masih ada yang ditanyakan. Ya, terima kasih Pak Gunadi, Pak Nawir. Ternyata mempunyai sejarah tersendiri di Mbah Mulin ini. Beberapa dari pengunjung cerita dari awal sejarah, awal mulanya kenapa di sini bisa dibilang, bisa disebut ataupun dinamakan Mbah Mulin. Itulah awal sejarahnya dari Mbah Gunadi, dari Pak Gunadi tadi sudah diceritakan. Inilah ternyata suatu media dari masyarakat untuk berziarah, pendatang, pengunjung yang mempunyai niatan baik doa maupun harapan yang bisa disampaikan ataupun bisa dibilang suatu media untuk kita berdoa mendekatkan antara kita manusia dengan Tuhan kita. Terima kasih. Kita mungkin di sini masih bisa berkeliling. Itu ada disebut Batu Lumbang, suatu tinggalan ataupun sejarah yang ada di
Mbah Munding, dan ini bisa nah ini merupakan makam dari Mbah Munding itu sendiri. Munding sendiri. Ini makam Mbah Munding. Berarti baru ada satu makam ya? Yang bisa dikenali cuma satu makam ini. Sampai sekarang 2021, berarti sudah 5 tahun beliaunya Mas Aska kan. Kira-kira kayak Mas Aska ini sendiri, apa yang